Bayangan dari masa lalu, pagi berikutnya, Reza terbangun dengan kepala yang berat. Suasana di kamarnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut gelap. Ia menatap pena hitam yang tergeletak di meja, masih berlumuran tinta merah. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan menulis lagi. Ini bukan hanya cerita, ini kutukan. Reza mengerutkan dahi. Ia hampir menghapus pesan itu, tapi sesuatu memaksanya untuk membalas. Siapa ini? Tak ada balasan. Di luar, suara deru kendaraan dan hiruk-pikuk kota menggema. Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Pikirannya melayang ke Arya, teman lama yang hilang tanpa jejak. Setelah mulai menulis tentang buku hitam itu, apakah pesan itu datang dari seseorang yang pernah mengenalnya? Atau lebih menyeramkan, apakah itu suara dari masa lalu Arya sendiri? Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Reza menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang pria berjas lusuh dengan mata tajam menembus kegelapan. Aku tahu kamu sudah menemukan buku itu, katanya dengan suara serak. Namaku Farid. Aku pernah kehilangan seseorang karena buku itu. Aku datang untuk memperingatkanmu, jangan biarkan kisah itu mengendalikan hidupmu. Reza merasa campuran antara rasa lega dan cemas. Kenapa kamu peduli? Farid menatapnya dalam-dalam. Karena kita semua terjerat di dalam jaring yang sama. Buku itu bukan hanya cerita, ia hidup. Dan setiap orang yang membacanya menjadi bagian dari takdirnya. Reza mengangguk perlahan, mencoba menyerap setiap kata. Livia, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia muncul? Farid menghela napas panjang. Livia bukan manusia. Dia adalah penjaga, atau mungkin makhluk yang dikirim untuk memastikan kutukan itu tidak lepas kendali. Tapi kadang, dia bisa membantu. Jika kau berani percaya. Reza memandang pena hitam di mejanya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Farid menatapnya penuh arti. Kau punya pilihan, Reza. Menulis dan terus terjebak atau mencari cara menghancurkan buku itu sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu menggema di kepalanya saat Farid pergi meninggalkan kamar yang kini terasa lebih sunyi dan berat. Reza menatap keluar jendela, hujan mulai turun tipis. Ia tahu, malam yang gelap dan kisah yang kelam baru saja dimulai. Pintu kamar Reza diketuk pelan, namun ketukan itu terasa berat, seperti dipenuhi ketegangan. Reza berdiri perlahan, langkah kakinya hampir tak terdengar di lantai kayu tua. Saat ia membuka pintu, sosok pria paruh baya dengan wajah yang dipenuhi garis-garis lelah berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, seolah bisa menembus gelap dan rahasia yang disembunyikan Reza. Farid mengangkat sedikit dagunya dan berkata dengan suara serak namun penuh kewaspadaan, "Kau Reza, bukan?" Reza mengangguk, tak yakin apakah harus membiarkan pria itu masuk. "Iya, saya siapa? Kenapa kamu tahu tentang saya dan buku itu?" Farid melangkah masuk perlahan, matanya mengamati setiap sudut ruangan sempit itu, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. "Namaku Farid. Aku datang bukan untuk menakut-nakutimu, tapi memperingatkan. Buku yang kau pegang itu bukan sekadar fiksi atau novel tua. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih gelap daripada yang kau bayangkan." Reza menatap Farid dengan curiga. "Aku juga merasa ada yang aneh, terutama sejak aku mulai membaca dan menulis. Ada suara, bayangan, bahkan mimpi buruk yang menghantui." Farid mengangguk pelan. "Itulah pengaruhnya. Ketika kau mulai menyatu dengan cerita itu, buku itu mulai menarikmu ke dalam dunianya. Aku pernah kehilangan teman, Arya, yang dulu juga seperti kau. Dia mulai menulis dan kemudian hilang begitu saja." Reza mengepalkan tangan. Ada rasa takut tapi juga penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi pada Arya? Farid menatap Reza dalam-dalam. Suaranya menurun penuh rahasia. Arya membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Dalam buku itu, ada ritual yang tidak hanya memanggil setan, tapi memecah batas antara dunia nyata dan dunia lain. Dan makhluk itu, yang kau kenal sebagai Livia, bukan sekadar fiksi. Reza terpaku. Kalau begitu, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia muncul padaku? Farid menarik napas panjang. Livia adalah semacam penjaga, atau makhluk penjaga, yang dikirim untuk mengawasi agar kutukan itu tidak lepas kendali. Tapi dia juga bisa jadi ancaman. Dia bisa membantumu, tapi kau harus belajar mempercayainya. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan.
Reza termenung. Bagaimana aku bisa mempercayainya ketika semua yang aku tahu adalah kengerian? Farid mendekat, menepuk bahu Reza dengan lembut tapi tegas. Karena kau tidak punya pilihan lain. Jika kau terus menulis tanpa pengertian, kutukan ini akan makin dalam merasuki hidupmu. Tapi jika kau berani menghadapi kenyataan, kau mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan semuanya. Reza memandang ke bawah, kemudian mengangkat pandangan ke mata Farid. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Farid tersenyum tipis, namun matanya penuh arti. Pertama, kau harus berhenti menulis untuk sementara. Kemudian, dengarkan bisikan Livia. Dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Tapi ingat, waktu tidak berpihak padamu. Seketika suara hujan di luar semakin deras, membasahi jendela dan menambah suasana mencekam di dalam kamar kecil itu. Farid menoleh ke pintu, bersiap pergi. Kalau kau butuh aku, kau tahu di mana mencariku. Reza mengangguk pelan, merasa beban di pundaknya bertambah, tapi juga ada secercah harapan di dalam gelap yang membelenggu. Bisikan di tengah malam. Setelah pertemuan dengan Farid, Reza kembali ke kamarnya dengan pikiran yang bercampur aduk. Udara dingin menyelinap dari celah jendela yang retak, membawa aroma hujan yang basah dan sedikit apek, menambah suasana kelam malam itu. Dia duduk di meja kayu usang, membuka kembali buku itu dengan hati-hati. Tapi kali ini bukan untuk membaca, melainkan untuk mendengarkan. Lampu meja yang berkelip-kelip menciptakan bayangan aneh di dinding, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengintip. Di sela-sela keheningan, terdengar suara pelan seperti bisikan, samar tapi nyata, bergema dari halaman-halaman buku yang sudah mulai usang. Tolong aku, kau harus melanjutkan ritual. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu begitu halus, berbeda dari suara manusia. Dia menatap sekeliling kamar, namun hanya ada dirinya dan bayangan gelap yang menari di dinding. Dia mencoba menguatkan diri. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Bisikan itu kembali, lebih mendesak. Jangan berhenti, ada sesuatu yang harus kau buka. Sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata ini. Reza menghela napas panjang. Meski takut, rasa penasaran dan tanggung jawab terus membakar dirinya. Dia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawanya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, cahaya lampu meja padam. Kamar itu menjadi gelap gulita, kecuali cahaya bulan yang menerobos masuk lewat jendela. Dalam kegelapan itu, bayangan samar di sudut ruangan mulai bergerak. Reza menelan ludah, merasa dirinya bukan lagi hanya seorang pria biasa yang duduk di kamar kecilnya. Ada sesuatu atau seseorang yang kini benar-benar hadir di sana. Mimpi buruk yang mengintai. Setelah bisikan misterius itu, malam Reza berubah menjadi mimpi buruk yang penuh dengan bayang-bayang kelam. Di dalam tidur yang gelap, ia menemukan dirinya berjalan di lorong panjang yang tak berujung, dengan dinding yang berlumut dan udara yang lembab. Setiap langkahnya bergema, tapi suara itu bukan dari kakinya sendiri. Dari kejauhan terdengar tawa anak-anak yang mengerikan, seperti suara anak-anak yang terlantar dan tersesat. Di ujung lorong, Reza melihat sosok perempuan berjubah hitam berdiri membelakanginya, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tak terlihat. Sosok itu berbalik perlahan dan menunjukkan wajah yang retak seperti porselen, dengan mata hitam yang dalam tanpa kehidupan. Perempuan itu melambaikan tangan, memanggil Reza dengan suara lirih, "Datanglah, bantu aku keluar dari sini." Reza berusaha menggapainya, tapi setiap kali tangannya hampir menyentuh, sosok itu menghilang dan lorong semakin memanjang tanpa ujung. Ia merasa panik, keringat dingin, membasahi tubuhnya yang dalam tidur. Tiba-tiba, bayangan hitam menyeruak dari dinding dan merangkulnya erat-erat, membisikkan kalimat yang sama dari buku itu, "Jangan berhenti, jangan menyerah." Reza terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya bergetar dan keringat dingin membasahi keningnya. Dia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun suara bisikan itu masih bergema di telinganya, membuatnya sadar bahwa mimpi itu bukan sekadar ilusi. Malam itu, Reza tahu bahwa dunia gelap yang dia buka melalui buku itu sudah mulai mengikat dirinya lebih erat dari yang dia kira. Penjaga gerbang. Keesokan paginya, Reza duduk termenung di ruang tamunya. Cahaya pagi yang biasanya hangat kini terasa dingin dan asing. Buku itu kini tergeletak di atas meja dengan halaman terbuka, tampak seolah bernafas. Kertasnya bergerak pelan, meskipun tidak ada angin. Reza memutuskan untuk tidak bekerja hari itu.
Ada kegelisahan yang belum bisa ia ungkapkan. Mimpi buruk tadi malam dan bisikan-bisikan seperti lebih dari sekadar mimpi. Ia mulai berpikir untuk menghubungi Farid, tapi entah kenapa ada rasa enggan, seperti takut menyeret orang lain ke dalam kekacauan ini. Namun sore harinya, seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Reza berjalan pelan ke depan dan membuka pintu. Seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan jas panjang hitam lusuh dan membawa sebuah tongkat kayu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti bisa melihat ke dalam jiwa. "Kamu Reza?" tanya pria itu dengan suara rendah tapi tegas. Reza mengangguk, bingung. "Aku bernama Pak Guntur. Aku datang karena kau telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci." Reza membeku, jantungnya berdetak kencang. "Apa maksud Bapak?" Pak Guntur masuk tanpa diundang, melirik sekeliling rumah, lalu matanya tertuju pada buku di atas meja. Ia mendekat dan menyentuhnya dengan ujung tongkatnya. Saat itu juga, buku itu bergetar, dan halaman-halamannya berkibar seolah ketakutan. Buku ini bukan sekadar fiksi. Ini salinan dari naskah terlarang, ditulis oleh orang yang terobsesi membuka gerbang dunia bawah. Ia gagal, tapi jejaknya tertinggal di antara halaman-halaman ini. Reza menelan ludah. Saya pikir ini cuma novel aneh. Saya nggak serius waktu mencoba ritual itu." Pak Guntur memandangnya lekat-lekat. "Tapi kau sudah mengucapkan mantra pembuka. Kau sudah menarik perhatian mereka." "Siapa? Mereka itu siapa?" Reza hampir tak bisa berkata-kata. "Para penjaga batas. Mereka bukan iblis, tapi lebih tua. Mereka tidak akan membiarkan kau mundur begitu saja. Sejak malam kau membaca itu, kau bukan lagi manusia biasa, Reza." Suasana ruangan menjadi dingin. Lampu berkedip pelan. Reza merasa seolah dunia mulai bergeser sedikit dari kenyataan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pelan. Pak Guntur menatapnya tajam. "Kau harus menutup gerbang itu, tapi untuk melakukannya kau harus masuk lebih dalam. Kau harus tahu apa yang telah kau bangunkan, dan itu akan menuntut pengorbanan."